Halo Sobat Nusantara, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Balik lagi bareng aku di Sisi Gelap Nusantara, tempat dimana kita bakal bacakan cerita-cerita mistis, misteri, dan pengalaman horor yang siapa tahu aja bisa terjadi juga di sekitar kita. Dan untuk cerita kali ini, kita akan bacakan cerita dengan judul Rahasia di Balik Indahnya Villa Lembang. Buat kalian yang lagi nonton sendirian, siap-siap karena ceritanya kali ini bakal bikin bulu kuduk kalian berdiri. Jadi, jangan lupa matikan lampu, pasang headset kalian dan nikmatin ceritanya. Oke, gak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Tahun 1957, masa awal demokrasi parlementer, Indonesia masih dalam suasana euforia kemerdekaan. Tapi di baliknya ada ketegangan konflik, sisa-sisa Belanda dan kekacauan sosial. Sebuah villa tua di kawasan Lembang, peninggalan kolonial Belanda. Villa ini digunakan sebagai rumah peristirahatan keluarga seorang pegawai tinggi di Bandung. Udara di sana dingin karena daerah pegunungan, kabut pagi yang tebal, kebun teh, hutan pinus, serta gang-gang kecil menuju desa yang sepi. Villa tampak mewah dari luar, tapi menyimpan kesan angker dan banyak rahasia kelam. Perkenalkan, Sulastri, ibu rumah tangga, berasal dari keluarga priai Jawa. Baru pindah ke Bandung karena suaminya diangkat sebagai pejabat. Hidupnya sebelumnya sederhana, kini merasa terjebak dalam dunia orang-orang berpengaruh. Kemudian ada Raden Wiranta, suami dari Sulastri, seorang pejabat muda di Bandung, ambisius, ingin cepat naik jabatan. Dulu pernah berjuang melawan Belanda, tapi kini lebih peduli pada karir dan stabilitasnya. Kemudian ada Jaya, anak dari Sulastri dan Raden Wiranta. Anak sematawayang dari keduanya, ceria tapi sering merasa kesepian di villa terpencil. Suatu hari, mesin jeep tua meraung berat ketika menanjak jalan yang berliku menuju Lembang. Kabut menggantung rendah, putih pekat, membuat pohon-pohon pinus di kiri kanan jalan tampak seperti bayangan hitam yang bergerak perlahan. Sulastri merapatkan selendang batiknya di bahu, menahan dingin yang merambat masuk lewat celah jendela. Ia menoleh ke kursi belakang, tempat Jaya duduk terpangku. Dagunya menempel pada lutut, wajahnya pucat karena mabuk perjalanan. Jaya, jangan ditundukkan kepalamu begitu. Lihat, sebentar lagi sampai. Udara segar Lembang itu bagus, nak, katanya lembut. Anak itu tidak menjawab, hanya mendengus kecil. Matanya melirik keluar jendela, tapi yang terlihat hanya kabut yang seakan tak berujung. Di balik kemudi, Wiranta mengetukkan jarinya ke setir. Wajahnya tegang menembus jalan licin. Anak itu memang terlalu dimanja. Baru sedikit perjalanan sudah merengek. Besok kalau sudah terbiasa, dia akan suka. Tenang saja, Las. Dia bukan merengek, jawab Sulastri pelan, menahan nada suaranya. Perjalanan ini memang berat untuk anak sekecil dia. Wiranta hanya menghela napas pendek, seperti menepis percakapan. Matanya tetap ke depan, fokus pada jalan berliku yang menanjak curam. Sesekali, lampu jeep menyorot papan kayu tua di pinggir jalan, bertuliskan huruf Belanda yang sudah pudar. Sulastri memperhatikannya sekilas, jejak masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Angin malam masuk, membawa aroma tanah basah dan teh segar. Sulastri menutup jendela sedikit, tapi suara mesin jeep yang berat tetap menguasai udara. Dia menunduk ke arah Jaya, mencoba tersenyum. Nanti kita tinggal di rumah yang besar sekali. Ada halaman luas dan udara yang sejuk. Kamu akan suka. Apa ada orang di sana? Tanya Jaya tiba-tiba. Suaranya lirih. Sulastri menatap matanya yang bulat, penuh rasa cemas. Ada Nyai yang akan membantu kita. Kamu akan punya teman baru. Jaya menggeleng cepat. Bukan itu maksudku. Apakah ada orang yang tinggal di sana sebelum kita? Pertanyaan itu membuat Sulastri terdiam sejenak. Wiranta mendengus kecil, tak menoleh. Anak-anak dan imajinasinya. Villa itu milik negara sekarang. Tak ada siapa-siapa lagi. Sudah, jangan dipikirkan. Namun Sulastri masih menatap anaknya, merasakan ada sesuatu di balik pertanyaan sederhana itu. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, jeep berbelok tajam, menanjak terakhir menuju sebuah jalan berbatu. Lampu depan menyingkap bayangan bangunan besar di kejauhan, samar-samar di balik kabut. Lihat, kata Wiranta dengan nada lega. Itu dia, rumah peristirahatan kita. Jeep terus melaju, dan bangunan itu semakin jelas. Sebuah villa kayu besar dengan atap tinggi
jendela-jendela lebar seperti mata yang mengawasi dari kegelapan. Sulastri merasakan bulu kuduknya meremang. Roda jeep berdecit pelan saat berhenti di halaman berbatu. Kabut menutup sebagian bangunan, tapi semakin dekat, semakin jelas. Dinding kayu gelap, jendela-jendela tinggi dengan tirai tipis di dalamnya, dan atap besar bergaya Belanda yang sedikit miring karena usia. Jaya menggenggam lengan Sulastri erat-erat. "Aku tidak mau turun, Bu," bisiknya. Sulastri membelai kepalanya lembut. "Tidak apa-apa, Nak. Hanya terlihat menakutkan dari luar. Mari kita masuk." Pintu depan berderit terbuka sebelum mereka sempat mengetuk. Seorang perempuan tua berdiri di sana. Tubuhnya kurus namun tegap. Rambutnya disanggul rapi. Ia mengenakan kebaya lusuh berwarna coklat tua. Tatapannya tajam, tapi senyumannya samar. Sulit ditebak apakah ramah atau sekedar formalitas. "Selamat malam, Tuan, Nyonya," ucapnya dengan serak namun jelas. "Saya Marni, pengurus rumah. Sudah lama menanti kedatangan keluarga." Wiranta mengangguk singkat. Suaranya resmi. "Baik, Nyai. Tolong uruskan semua. Besok pagi saya akan ada pertemuan di Bandung. Jadi saya ingin rumah ini sudah rapi." "Sudah, Tuan," jawab Nyai Marni datar. "Semua kamar sudah siap. Silahkan masuk." Sulastri membantu Jaya turun dari jeep, lalu menuntunnya melewati ambang pintu. Begitu masuk, udara lembab menyambut, bercampur bau kayu tua dan kain yang lama tersimpan. Lantai kayu berderit di bawah langkah pertama mereka. Lampu minyak dan beberapa bohlam redup menerangi ruang tamu luas. Ada piano tua di sudut, karet Persia usang dan lukisan-lukisan Belanda tergantung di dinding. Potret orang asing dengan mata dingin memandangi mereka seolah hidup. "Rumah ini rasanya dingin sekali," bisik Sulastri tanpa sadar. Nyai Marni menoleh sekilas, senyumnya tipis. "Dingin memang, Nyonya. Di sini udara selalu begitu. Tapi rumah ini kokoh. Banyak yang sudah dilihatnya." Sulastri mengerutkan kening, ingin bertanya maksud kalimat terakhir. Tapi Jaya tiba-tiba menarik tangannya kuat-kuat. Anak itu menempel di kakinya, wajahnya tegang. "Aku tidak suka rumah ini, Bu," katanya pelan, hampir tak terdengar. Sulastri membungkuk, berusaha menenangkan anaknya. "Jangan begitu, kita harus mencoba dulu ya." Wiranta menepuk bahu Sulastri. Suaranya terdengar seperti perintah. "Las, jangan turuti anak itu terus. Dia akan terbiasa." Nyai Marni melangkah mendahului mereka. Kain kebayanya berayun pelan. "Mari, saya tunjukkan kamar masing-masing. Tuan di sini, Nyonya di sebelah, dan si kecil di atas. Kamar yang dulu dipakai keluarga Belanda sudah lama kosong." Kata kosong bergema aneh di telinga Sulastri. Ia merasakan hawa dingin merambat di kulitnya. Padahal api perapian menyala di ruang tamu. Di belakangnya, Jaya berbisik lagi, lebih lirih dari sebelumnya. "Bu, ada yang melihat kita dari jendela tadi." Langkah kaki Nyai Marni berderit di lantai kayu saat ia menyalakan lampu satu persatu. Cahaya kuning pucat dari bohlam gantung membuat bayangan panjang di dinding. Villa itu tampak rapi, tapi bukan rapi yang hangat, lebih seperti rapi museum yang jarang didatangi orang. "Ini ruang tamu," kata Marni dengan nada datar. "Piano sudah lama tidak disentuh. Lukisan-lukisan ini juga peninggalan. Tak ada yang berani menurunkannya." Sulastri berhenti di depan sebuah potret besar. Seorang pria Belanda dengan seragam kolonial. Wajah keras, matanya menatap lurus. Entah mengapa, ia merasa pandangan itu mengikuti kemanapun ia bergerak. "Kenapa tidak diturunkan, Nyai?" tanyanya pelan. Marni tersenyum tipis, matanya tak ikut tersenyum. "Kalau diturunkan, rumah ini terasa makin sepi. Biarlah mereka tetap di situ, seperti menjaga." Sulastri mengangguk perlahan, meski hatinya terasa tidak enak. Mereka melanjutkan ke ruang makan. Meja panjang dari kayu jati masih dipoles mengkilap, meski kursi-kursinya berdebu tipis. Bau kain lama bercampur dengan wangi kayu basah. Dari jendela besar, kabut masuk, menempel dingin di kaca. "Anak kecil pasti suka berlari-lari di sini," kata Wiranta, mencoba terdengar ceria. Tapi Jaya justru semakin menempel pada ibunya. Matanya terus melihat ke tangga kayu yang menanjak ke lantai atas. "Apakah kamarku di atas, Bu?" Suaranya serak, seperti menahan takut. "Iya, Nak. Mari kita lihat," jawab Sulastri, menepuk tangannya lembut. Mereka menaiki tangga. Setiap anak tangga berderit, seakan menolak diinjak. Di lantai atas,
lorong panjang terbentang dengan beberapa pintu di kanan kiri. Marni membuka pintu paling ujung. Inilah kamar si kecil, katanya. Ruangan itu luas, dengan jendela besar yang menghadap kebun teh di kejauhan. Tirai putih tipis bergoyang pelan tertiup angin. Tempat tidur kayu tinggi dengan spray putih sudah dirapikan. Di dinding, tergantung rak buku kosong. Lihat, indah sekali kan, Jaya? Sulasri mencoba tersenyum. Namun, anak itu berdiri kaku. Matanya terpaku pada dinding sebelah kanan kamar. Ia berjalan pelan, lalu mengetuk-ngetuk dengan jarinya. Bunyi yang keluar tidak padat, melainkan berongga, kosong. Bu, bisiknya lirih. Dinding ini sepertinya ada ruangan di baliknya. Sulasri merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Ia menatap dinding itu lama, lalu menoleh ke Marni. Pengurus rumah tua itu tersenyum samar, lalu menutup jendela dengan cepat. Angin malam di sini suka membuat anak-anak gelisah. Nyonya tak usah dengarkan ocehan mereka. Rumah ini sudah tua, wajar kalau banyak bunyi. Tapi Jaya berdiri di depan dinding itu. Wajahnya pucat. Aku dengar suara, seperti ada orang di dalam. Malam turun cepat di Lembang. Kabut makin tebal, menempel di kaca jendela seperti kain basah. Villa itu kini diterangi cahaya lampu minyak dan bohlam kuning redup. Di meja makan panjang, hanya ada hidangan sederhana, sayur lodeh hangat, tempe goreng, dan nasi. Wiranta makan terburu-buru, sambil sesekali mencatat sesuatu di buku kecilnya. Besok pagi, saya harus ke kantor residen. Banyak yang harus dibicarakan, katanya tanpa menoleh. Sulasri menatap sekilas, lalu kembali menyendok nasi untuk Jaya. Anak itu nyaris tidak menyentuh makanannya. Kau harus makan sedikit, nak, bisik Sulasri. Aku tidak lapar, jawab Jaya. Suaranya kecil. Wiranta mendengus, tidak sabar. Las, jangan diladeni. Kalau lapar, dia akan makan sendiri. Sulasri menahan kata-katanya. Ia tahu percuma berdebat malam ini. Setelah makan, ia mengajak Jaya naik ke kamar. Di kamar, udara terasa lebih dingin. Sulasri menarik selimut menutupi tubuh kecil Jaya. Anak itu menatap dinding yang tadi diketuknya. Bu, suaranya bergetar. Ada yang mengintip dari situ. Sulasri duduk di tepi ranjang, mengelus rambut anaknya. Tidak ada siapa-siapa, nak. Kau hanya lelah. Tapi aku dengar, Bu, ada yang berbisik, seperti kertas diseret di lantai. Hati Sulasri berdebar, tapi ia berusaha tetap tenang. Tidurlah, besok kau akan merasa lebih baik. Jaya akhirnya memejamkan mata, meski tubuhnya masih gelisah. Sulasri duduk cukup lama di sampingnya, hingga napas anak itu mulai teratur. Ketika ia beranjak keluar kamar, lorong di lantai atas terasa panjang dan gelap. Angin masuk dari celah jendela, membuat tirai bergoyang. Ia mendengar Wiranta di bawah masih sibuk menulis. Sulasri kembali menutup pintu kamar dengan perlahan. Tepat ketika gagang pintu menutup rapat, telinganya menangkap bunyi samar, ketukan pelan, seperti jari-jari yang menyentuh kayu dari balik dinding kamar Jaya. Tok tok tok, ia membeku di tempat, darahnya serasa berhenti mengalir. Tok tok, kali ini lebih jelas. Sulasri menempelkan punggungnya ke dinding luar kamar. Jantungnya terpacu. Di balik dinding yang tadi diketuk Jaya, terdengar lagi suara samar, gesekan kertas, lalu hentakan kecil, seolah ada seseorang bergerak di ruang tersembunyi. Tok tok tok, suara itu masih terngiang di telinga Sulasri ketika ia masuk ke kamarnya sendiri. Udara malam menempel di kulitnya, menusuk tulang meski ia sudah membungkus tubuh dengan selimut tipis. Ia berbaring, tapi matanya enggan terpejam. Di sampingnya, Wiranta sudah terlentang, mendengkur halus dengan tangan bersilang di dada. Sesekali, ia bergumam dalam tidurnya, seakan masih berbicara dengan orang-orang kantoran. Sulasri menoleh ke arah langit-langit kamar. Kayu-kayu tua berderit pelan, seperti sedang mengatur napasnya sendiri. Dari luar, angin gunung berdesir, membawa aroma tanah basah dan suara serangga malam. Tapi di antara semua itu, ada sesuatu yang berbeda, seperti langkah samar, berat dan teratur. Duk duk duk. Ia menegakkan tubuh, menajamkan telinga. Tidak, bukan hanya langkah, ada hentakan kecil, seperti pintu besar yang dibuka lalu ditutup dengan paksa. Suara itu begitu jauh, seolah datang dari perut rumah, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Wir, Sulasri menggoyang bahu suaminya. Wiranta hanya bergumam. Kau dengar? Ada suara aneh dari dalam rumah. Ia mengangkat kepalanya sebentar. Wajahnya setengah sadar. Las,
Itu rumah kayu tua. Kalau berderit, kalau angin masuk, kalau apapun, bunyinya memang aneh. Tidurlah, besok aku harus bangun pagi. Sulastri ingin menjawab, tapi suaminya sudah membalikan badan. Punggungnya kini menghadapnya. Dengkurannya kembali terdengar, menenggelamkan segala percakapan. Sulastri tetap duduk tegak, menggenggam erat ujung selimut. Rumah itu terasa hidup, lantai bergetar samar seakan ada orang-orang yang berjalan-jalan di bawahnya. Ia menutup mata, mencoba berpikir rasional. Hanya bunyi rumah tua, hanya angin gunung, tapi hatinya menolak. Bunyi itu teratur, punya ritme, seperti langkah orang yang sengaja berbaris. Dan untuk sesaat, ia yakin suara itu berhenti tepat di balik dinding kamarnya sendiri. Sulastri baru saja mulai terlelap ketika terdengar suara lirih dari kamar sebelah. Suara itu bukan bunyi kayu berderit, melainkan rengekan kecil. Ia bangkit, merapatkan selendangnya, lalu membuka pintu dengan hati-hati. Lorong gelap hanya diterangi lampu minyak di ujung. Tirai tipis bergoyang pelan tertiup angin dari celah jendela. "Jaya," panggilnya. Tak ada jawaban, hanya rengekan lagi. Ia segera masuk ke kamar anaknya. Jaya duduk di ranjang, wajahnya berkeringat, pipinya merah padam. Tubuhnya panas ketika Sulastri menyentuh keningnya. "Kau demam?" gumamnya cemas. Ia mengambil kain basah dari meja kecil dan menempelkannya ke dahi anak itu. Tapi Jaya tidak memejamkan mata. Ia justru menatap dinding kosong di samping ranjangnya. Bibirnya bergerak pelan, seolah menirukan sesuatu. "Apa yang kau katakan, nak?" bisik Sulastri. Anak itu menoleh, matanya setengah linglung. "Mereka berbaris, Bu." Suara sepatu banyak sekali. Lalu ada yang bilang bahwa mereka keluar. Sulastri tertegun, jantungnya berdegup kencang. Kata-kata itu terlalu jelas, terlalu spesifik untuk keluar dari imajinasi seorang anak 7 tahun. "Siapa yang bilang begitu, Jaya?" Jaya menempelkan telinga ke dinding. Suaranya makin lirih. "Orang-orang di dalam, mereka berbisik. Aku dengar." Sulastri memeluk anaknya erat-erat, mencoba mengabaikan rasa dingin yang menjalar ke tulangnya. Dari dinding yang sama, samar-samar terdengar lagi bunyi tok, seperti hentakan tumit sepatu berat yang bergema. "Wir, bangun, Wir!" Sulastri mengguncang bahu suaminya dengan cemas. Wiranta membuka mata setengah sadar, tampak kesal karena tidurnya terusik. "Apalagi, Las, tengah malam begini," katanya serak. Sulastri menunjuk ke kamar Jaya. "Anak kita, dia demam." Dan dia bilang mendengar bisikan dari dinding. Katanya ada orang berbaris, ada perintah untuk membawa keluar. Wiranta mengerjap, lalu duduk. Suaranya meninggi. "Bisikan, perintah, kamu dengar sendiri." Sulastri ragu sejenak. Aku dengar suara langkah, tok, tok, seperti sepatu berat." Lalu Jaya bicara, seakan menirukan. Wiranta menghela napas keras, lalu berdiri berjalan ke kamar anaknya dengan langkah yang lebar. Jaya sudah berbaring lagi, matanya setengah terpejam, tubuhnya berkeringat. Wiranta menyentuh dahi anaknya, lalu menoleh ke Sulastri. "Demam? Itu saja? Anak kecil kalau panas badannya suka mengigau. Kamu terlalu percaya." "Tapi Wir, aku juga mendengar." Ia menepuk udara dengan telapak tangan, memotong kata-katanya. "Las, jangan ditambahi macam-macam. Rumah tua ini memang bunyinya aneh. Kamu ikut-ikutan bicara begitu, nanti anak semakin takut. Apa kamu mau dia tumbuh pengecut?" Nada suaminya membuat wajah Sulastri memerah. "Ini bukan soal pengecut, ada sesuatu yang nyata di sini." Wiranta menatapnya tajam, lalu mendekat, berbicara dengan suara rendah tapi keras. "Dengarkan aku baik-baik. Aku harus ditempatkan di sini. Karirku sedang naik. Jangan bikin masalah dengan cerita-cerita aneh. Orang akan mengira kita gila." Kata gila itu menusuk telinga Sulastri. Ia menggenggam tangannya sendiri, menahan perasaan campur aduk. Wiranta kembali menepuk dahi Jaya, lalu berdiri. "Besok aku ada rapat pagi-pagi. Kamu urus anak, biar sembuh. Jangan bawa-bawa cerita hantu." Ia berjalan keluar, meninggalkan Sulastri di samping ranjang. Suara langkahnya menurun di tangga lalu hilang. Sulastri menatap dinding kosong itu lagi. Seolah-olah saat Wiranta pergi, suara samar di balik dinding semakin jelas, seperti napas panjang yang ditahan. Lorong lantai atas kembali sunyi, hanya lampu minyak di ujung yang bergetar kecil. Bayangannya bergoyang di dinding. Sulastri berdiri diam di depan pintu kamar Jaya. Anak itu akhirnya tertidur lagi. Napasnya terengah karena demam. Ia tidak ingin meninggalkan anaknya, tapi dorongan aneh membuatnya melangkah keluar ke lorong. Dinding panjang di sebelah kamar itu tampak biasa saja. Cat putih pudar sedikit retak di beberapa sisi. Kayu kusam di bawahnya, tapi Sulastri merasakan sesuatu.
Udara di sekitar situ lebih dingin dan lebih berat. Ia mendekat, menempelkan telinganya ke dinding. Mula-mula hening, hanya suara detak jantungnya sendiri. Lalu, duk, langkah kaki berat teratur. Tidak mungkin suara tikus, tidak mungkin angin. Sulastri menahan napas. Suara itu makin jelas, seolah barisan orang berjalan melewati lorong di balik dinding, menuju sesuatu. Ada suara kain bergesek, lalu suara batuk serak seorang laki-laki. Sulastri mundur selangkah, tubuhnya gemetar, tapi rasa penasaran menahan kakinya tetap di sana. Kemudian, brak, suara besi menghantam keras, seperti pintu berat ditutup dengan paksa. Gema dentumannya bergulir panjang di dalam dinding, lalu hening kembali. Sulastri menutup mulut dengan tangannya. Takut Wiranta mendengar teriakannya. Ia terpaku di tempat, tak tahu harus lari atau tetap berdiri. Dan di tengah keheningan, samar-samar terdengar bisikan. Bukan suara Jaya, bukan suaranya sendiri. Seseorang di balik dinding berbisik dalam bahasa yang tak asing baginya. Suara serak beraksen Belanda. Laat ze niet ontsnappen. Jangan biarkan mereka lolos. Pagi datang tanpa matahari. Kabut masih menggantung rendah di kebun teh, membuat villa itu tampak melayang di dunia lain. Embun menempel di kaca jendela, menetes pelan seperti jam pasir cair. Di meja makan, hanya terdengar bunyi sendok beradu dengan piring. Wiranta sudah berpakaian rapi, jas abu-abu dan dasi tipis. Ia meneguk kopi panas tanpa banyak bicara. Aku harus ke Bandung pagi-pagi, ada rapat penting, katanya pendek. Sulastri duduk berseberangan, wajahnya pucat, matanya bengkak karena semalaman tidak bisa tidur. Ia ingin menceritakan lagi apa yang ia dengar semalam, tapi melihat sorot dingin suaminya, ia menahan lidah. Jaya duduk di sampingnya, nyaris tak menyentuh sarapan. Anak itu hanya menatap kosong ke piringnya. Tangan kecilnya menggenggam sendok tanpa tenaga. Kau sakit apa lagi, nak? Wiranta bertanya. Nada suaranya lebih seperti teguran. Dia masih demam. Suara Sulastri cepat. Aku akan menjaganya. Wiranta mendengus, lalu menatap jam tangannya. Jangan dibiasakan manja. Aku pergi. Ia berdiri mengambil topinya dan melangkah keluar. Pintu villa tertutup keras, meninggalkan ruang makan dalam sunyi. Nyai Marni masuk perlahan, membawa kain lap di tangannya. Pandangannya jatuh pada Jaya yang lesu, lalu ke Sulastri yang terlihat resah. Anak ini memang belum menyatu dengan rumahnya, katanya datar. Sulastri menoleh cepat. Menyatu? Apa maksud Nyai? Marni hanya mengangkat bahunya. Kalau malam, jangan suka pasang telinga, Nyonya. Ada suara yang memang bukan untuk kita dengar. Ia lalu mengelap meja dengan gerakan lambat, seolah ucapan barusan tidak berarti apa-apa. Tapi kata-kata itu menempel di benak Sulastri, lebih berat daripada suara dentuman besi semalam. Siang itu, matahari berusaha menembus kabut, tapi cahayanya hanya menjadi noda pucat di langit. Udara tetap lembab, dan villa masih terasa dingin meski api di perapian kecil sudah dinyalakan. Sulastri membawa Jaya kembali ke kamarnya. Anak itu berjalan lambat, menyeret kakinya. Tangan mungilnya menggenggam erat kain selendang ibunya. Ayo nak, kamu perlu istirahat di tempat tidurmu, bujuk Sulastri dengan suara lembut. Namun ketika pintu kamar dibuka, Jaya berhenti mendadak, matanya melebar, wajahnya pucat. Tidak bu, katanya pelan, aku tidak mau masuk. Sulastri mengusap rambutnya. Kenapa? Lihat, kamarmu indah, ada jendela besar, bisa lihat kebun teh. Jaya menggeleng cepat, lalu menunjuk dinding yang kemarin diketuknya. Ada orang bu, dari situ. Dia mengintipku. Sulastri menahan napas. Mengintip? Siapa? Anak itu menunduk, suaranya hampir tak terdengar. Aku tidak tahu, tapi matanya, aku lihat sebentar. Gelap seperti lubang. Hawa dingin menyusup ke kulit Sulastri. Meski siang terang, ia melirik dinding polos itu. Tak ada apa-apa selain cat putih pudar. Namun, sorot mata Jaya terlalu serius untuk sekedar imajinasi anak sakit. Sudah nak, mungkin kamu mimpi semalam. Aku tidak mimpi, seru Jaya tiba-tiba. Aku dengar nafasnya, dekat sekali. Sulastri menarik napas panjang, lalu meraih anaknya. Kalau begitu, malam ini tidur di kamar ibu saja. Tapi jangan bilang apa-apa ke ayah ya, biar ibu pikirkan sendiri. Jaya mengangguk pelan, tapi wajahnya tetap tegang. Pandangannya masih menempel pada dinding itu, seakan sesuatu bisa muncul kapan saja dari baliknya. Sore hari, setelah Jaya tertidur di kamar Sulastri, perempuan itu turun ke dapur. Bau kayu bakar dan rebusan singkong menyambutnya. Nyai Marni sedang duduk di bangku rendah. Tangannya sibuk mengupas bawang merah dengan pisau kecil yang tumpul. Sulastri berdiri sejenak di ambang pintu, lalu mendekat. Nyai, panggilnya pelan. Ya Nyonya. Marni tidak menoleh, hanya terus mengupas dengan tenang. Aku ingin bertanya, rumah ini sudah berapa lama berdiri? Marni berhenti sebentar,
lalu melanjutkan pekerjaannya. Lama sekali, sejak Tuan Belanda masih berkuasa. Dan dulu, siapa yang tinggal di sini? Marni mengangkat kepalanya perlahan. Sorot matanya tajam, tapi bibirnya tersenyum samar. Banyak yang tinggal, berganti-ganti, ada yang betah, ada yang tidak. Sulastri merasa tak puas. Ia duduk di bangku seberang, berusaha menjaga nada suaranya tetap biasa. Aku dengar, rumah ini dipakai tentara ya? Pisau di tangan Marni berhenti bergerak. Untuk sesaat, hanya terdengar suara air mendidih di periuk. Ada masanya, jawab Marni akhirnya pelan. Tapi jangan dipikirkan, itu cerita lama. Cerita lama bagaimana? Desak Sulastri. Marni menunduk lagi, mengupas bawang seakan tak ada yang penting dibicarakan. Kalau Nyonya banyak bertanya, nanti tak bisa tidur. Lebih baik jangan. Nyai, suara Sulastri bergetar. Anakku bilang ada yang mengintip dari dinding kamarnya. Aku sendiri mendengar langkah-langkah. Marni tertawa kecil, tapi tawanya datar. Anak kecil memang suka berimajinasi. Kadang orang dewasa pun terbawa. Rumah ini sudah tua, Nyonya. Bunyi-bunyi aneh itu wajar. Ia berdiri membawa bawang yang sudah terkupas ke periuk. Saya sudah lama di sini, kalau benar ada yang mengintip, tentu saya yang pertama tahu. Tapi nyatanya saya masih bisa tidur nyenyak. Sulastri menatap punggung pengurus rumah itu. Kata-kata Marni seolah menutup pintu, tapi caranya menghindar justru membuat rasa ingin tahunya semakin besar. Menjelang sore, Sulastri memberanikan diri kembali ke kamar Jaya. Ia membawa sapu lidi dan lap, berniat membersihkan ruangan itu sendiri. Matahari sudah condong, cahaya oranye redup menembus tirai tipis, membuat bayangan panjang di lantai kayu. Kamar itu berdebu, meski kemarin sudah dibersihkan. Bau apek masih terasa, seakan dindingnya menyimpan napas lama yang tidak pernah benar-benar hilang. Sulastri mulai dari meja kecil, lalu beralih ke rak buku kosong di dinding. Rak itu tinggi menjulang hampir menyentuh langit-langit. Kayunya gelap, berat, dan tampak jarang dipakai. Saat ia mengelap bagian bawah, sapunya tanpa sengaja menyentuh sisi kanan rak. Rak itu bergeser sedikit dengan bunyi. Sulastri terdiam. Ia menekan pelan dengan tangan. Rak itu bergerak lagi, menyingkap celah sempit di belakangnya. Dengan jantung berdebar, ia menarik rak lebih jauh. Ternyata rak itu dipasang di rel kayu sederhana, seakan memang dibuat untuk menutup sesuatu. Di baliknya terbuka celah dinding, gelap, sempit, hanya selebar genggaman tangan. Tapi jelas ada ruang kosong di balik sana. Dari celah itu keluar hembusan udara yang menusuk, bercampur bau lembab dan logam berkarat. Sulastri menempelkan telinganya. Awalnya hanya sunyi, lalu samar-samar suara kursi diseret, berdecit panjang. Ia menutup mulut dengan tangannya, menahan teriak. Itu bukan suara hewan, itu jelas suara benda berat yang digeser oleh tangan manusia. Sulastri buru-buru mendorong kembali rak itu ke tempatnya. Bunyi krek kayu terdengar lagi, seolah rak itu menutup rahasia yang lebih baik tak dibuka. Namun, satu hal pasti, di balik dinding kamar Jaya, memang ada ruang tersembunyi. Malam turun dengan cepat, menutup villa dengan kabut yang makin tebal. Angin membawa aroma lembab di daunan teh, bercampur dengan bau kayu tua di dalam rumah. Atas bujukan Sulastri, Jaya akhirnya tidur kembali di kamarnya. Anak itu enggan, tapi kelelahan membuat matanya menutup juga. Sulastri duduk di kursi dekat ranjang, berjaga. Lampu minyak kecil di meja memberi cahaya kuning temaram, menimbulkan bayangan bergerak di dinding. Awalnya hanya sunyi, hanya suara napas Jaya yang teratur. Lalu dari jendela, Sulastri melihat sesuatu. Bayangan bergerak di kebun teh yang diselimuti kabut. Sosok itu berjalan perlahan, siluet hitam panjang, seperti pria bertopi lebar. Gerakannya kaku, tidak wajar. Sulastri tertegun, tubuhnya kaku. Pintu villa sudah terkunci, tidak mungkin ada orang di luar. Sosok itu berhenti sejenak, seakan menoleh ke arah jendela kamar. Meski kabut tebal menutupi wajahnya, Sulastri merasa tatapan dingin itu menembus ke dalam. Ia berdiri cepat, menarik tirai menutupi kaca. Napasnya memburu, tapi baru saja ia menarik tirai, terdengar suara lain dari belakang, dari celah rahasia di balik rak buku. Krek! Suara kursi berat diseret di lantai, panjang dan lambat, disusul bunyi ketukan. Tok-tok teratur. Sulastri menoleh ke arah rak. Tirai putih di dekatnya berayun pelan, padahal semua jendela tertutup. Jaya merintih dalam tidur. Tubuhnya gelisah. Sulastri berdiri di antara ranjang dan rak. Tubuhnya gemetar. Ia tahu, apapun yang ada di balik dinding itu, kini sedang bergerak. Selesai. Oh iya guys, kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa buat like ya, dan coba deh tulis di kolom komentar, kira-kira kalau kalian ada di posisi tokoh utama cerita ini, apa yang bakal kalian lakuin?
Dan kalau kalian punya pengalaman horor menakutkan, bisa juga kalian tulis di kolom komentar. Nanti bakal aku ceritain di video berikutnya. Dan cerita ini masih belum selesai. Kita akan lanjutkan ke part keduanya. Oke, terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita horor kayak gini, jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kita bisa terus sama-sama berbagi kisah mistis tiap minggunya. Jangan lupa buat like videonya, tulis komentar tentang pendapat kalian, dan share juga ke teman-teman kalian biar mereka juga bisa merasakan ketegangan yang sama. Dan yang paling penting, aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru dari kita. Oke teman-teman, sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Di mana cahaya padam, disitulah kisah dimulai.